Assalamualaikum, tes kita cek dulu suaranya ya. Kedengeran nggak? Sekalian saya kasih judul dulu ini. Cek. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo bang. Halo bang, gimana rasanya ada nikah? Berjuta rasanya ya. Semua ada. Nano, tapi yang jelas satu yang bisa saya pastikan dan itu akan dirasakan oleh seluruh orang yang menikah adalah tenang, insya Allah gitu. Tentramnya ada. Kalau masalahnya sih pasti berubah, kemudian tanggung jawabnya berubah gitu ya. Ini malah ngomongin tentang nikah saya ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Intermezzo tadi karena ada pertanyaan dari siapa tadi yang tanya? Kak MVUP Hayat ya. Waalaikumsalam, Kang Mas Fuad ya, Mas Fuad. Oke, baik, kita mulai ya tanpa berlama-lama karena ini pasti jadi topik hangat di tengah-tengah kita ya. Setelah kita sebelumnya udah ngobrol tentang ketika perempuan nyaman sendiri. Nah, sekarang kita coba untuk versi laki-lakinya nih. Jadi teman-teman semua bisa dapat gambaran full ya dari berbagai sudut pandang, baik laki-laki maupun perempuan. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu majelis ini, semoga menjadi keberkahan nantinya, ilmunya juga bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dimanapun saudara-saudaraku semua, teman-teman semua, bestoy, semoga sehat selalu, dimudahkan segala hajat-hajatnya, dilapangkan segala rezekinya ya. Yang belum dapat pasangan ta'arufnya, semoga bisa menemukan pasangan yang sesuai kriteria untuk bisa diajak kenalan lewat ta'aruf. Yang masih proses ta'aruf, semoga Allah senantiasa bimbing ya, dalam petunjuk, dalam setiap arahan-arahan yang mengarah kepada cara mengenali pasangan dengan cara yang baik dan benar. Kemudian juga Allah tunjukkan segala hal-hal di balik tabir yang tidak bisa kita handle sendiri gitu ya, karena kan sampai ada doa itu ya, intinya adalah ya Allah, jangan sampai saya itu ngehandle urusan saya sendiri, bahkan walaupun itu hanya sekejap mata gitu. Uruslah urusanku gitu, jangan sampai aku ini handle urusanku sendiri bahkan sekejap mata. Itu kan artinya berarti kan saking tidak berdayanya kita gitu. La haula wala quwata illa billah gitu. Maka senantiasa kami mengajak teman-teman semua untuk selalu untuk berdoa ya. Live juga berdoa, memulai ta'aruf juga berdoa, nanti mulai prosesnya juga berdoa. Karena apa? Hadirkan selalu Allah di tengah-tengah kita gitu. Dan insya Allah malam hari ini kita bekerja sama dengan Workshop for Single ya. Workshop for Single ini ada event juga nanti, jadi ada info menarik juga di tengah-tengah live. Kita akan coba ngobrol dengan mentor sekaligus founder ya di Workshop for Single. Nah, ada Kang Sani insya Allah ya. Coba saya lihat dulu, kayaknya tadi udah ada sih. Nanti langsung ngobrol bab tentang ketika laki-laki nyaman sendiri ya. Ini jadi potret banyak sekali ya, antara nyaman atau terpaksa sendiri, kamu yang mana nih? Nah, boleh komen ya, yang laki-laki nih. Nah, sambil kita tunggu Kang Sani setting. Assalamualaikum Kang Sani. Sehat Kang? Kenapa? Alhamdulillah sehat. Hari ini luar biasa ya, insya Allah ya. Luar biasa, padat merayap. Allah. Iya, saya pantau. Sekarang ada ini ya Kang ya, ada sesi kopelan gitu ya, acara gitu ya. Ya. Menarik banget itu ya. Love Circle. Datang dong nanti ya, bulan depan ya. Sama istri gitu ya. Ya iya dong, sama istri. Iya, namanya juga kopel kan. Iya. Waduh, ini teman-teman yang belum nih, bulan depan ya, jadi deadline, waduh. Baik, alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Kang Sani ya, insya Allah. Sebelumnya Kang, karena mungkin nih ya
dari jarak minggu yang lalu ya, tepatnya 2 minggu yang lalu kita sudah ketemu sama Kang Sani juga, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang baru join gitu kan. Jadi kita itu kemarin udah bahas nih dari sudut pandang perempuan. Nah, jadi boleh nih buat lihat recordnya kalau misalnya nanti pengen Contohnya. tahu tentang bahasan kita tentang perempuan gitu. Dan sekarang kita akan bahas dari sudut pandang laki-laki, namun sebelumnya silahkan Kang Sani untuk perkenalan terlebih dahulu gitu ya, buat bisa kenal sama Wah, teman-teman. Silahkan Kang Sani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih ya. Nah, ini benar-benar baru pulang dari masjid, langsung sat 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 sat. Kang, Harusnya HP-nya sambil ditinggal di dilanjut rumah. minum makan nggak apa-apa Kang. Iya loh. Kok tahu sih? Minum deh, minum. Soalnya saya tahu perasaannya Kang abis jalan dari masjid memang pengen minum. Enak banget minum. Sama, di sini juga baru Padahal selesai. masjid itu hanya 3 menit, 4 menit dari sini. Masya Allah. Iya, guys, ketemu lagi. Kita di teman-teman Bestoy ya kali ya panggilnya. Para Bestoy atau para WFS Squad atau WFS Ranger. Para jomblo visabilillah, mudah-mudahan nggak jadi visabilillah ya. Yang masih mantau, yang masih apa ya istilahnya masih haus akan ilmu. Ya hari ini insya Allah seperti biasa karena memang saya dan Mas Zaki ini menemani Mas Jepri untuk malming, ya malam minggu ya kita. Ya, ya seperti yang teman-teman tahu, saya sama Mas Zaki praktisi ta'aruf. Jadi dia lebih hebat sebetulnya. Saya iniin ta'aruf gitu ya, mendawamkan ta'aruf tapi belum pernah ta'aruf. Zaman saya nggak ada, soalnya nggak ada yang ngelakuin. Jadi ya kita yang tahunya zaman dulu ya metode lama. Ini Mas Zaki udah ta'aruf. Jadi ya Masya Allah. Apa hari ini kami berduet, bukan saya gurunya atau Mas Zaki muridnya, bukan, kita sama-sama berbagi ya. Intinya hari ini kita ngobrolin ta'aruf dari sisi laki-laki. Ya, ini dia yang seru ya. Nanti kita tunggu Here we go. protes-protes dari para laki-laki. Kalau mau protes silakan di kolom komen. Saya bebaskan. Gitu aja Mas Zaki. Baik, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman nanti boleh ya buat untuk live interaction kalau misalnya nanti ada komen, sanggahan ataupun mau unjuk rasa ya. Silakan ya di Iya kolom boleh. komentar ini, boleh banget ya buat bahas obrolan kita malam hari ini. Baik, Kang Sani ya. Menjadi menarik nih tentang nyaman sendiri ya. Udah jadi rubrik utama juga nih, banyak orang yang akhirnya nyaman sendiri, kemudian mungkin dengan berbagai alasan ya, dengan berbagai alasan bahkan ada yang mengkampanyekan mending nggak usah nikah gitu. Itu lebih parahnya lagi. Nah, kiranya ya, nah kita mulai dengan sebenarnya apa sih Kang, yang apa saja sih yang jadi faktor yang menyebabkan laki-laki itu biasanya nih memilih buat nyaman sendiri aja gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan obrolan ini ya beberapa teman-teman laki-laki muncul terus nanya. Jadi kita akan diskusi sehat hari ini. Nah, alasan memilih sendiri ya, berbagai macam alasan ada. Em, Sama seperti yang perempuan, yang laki-laki pun bisa jadi sendiri karena trauma. Karena tidak jarang saya dapati beberapa laki-laki yang bahkan dia sudah menikah dengan orang lain, dia sudah menikah nih, sudah punya istri, itu datang ke saya, dia masih belum selesai sama mantannya. Sampai-sampai dia, boleh nggak ya Kang, saya berdoa sama Allah, nanti di surga, saya berjodohnya sama mantan saya. Wah, ini di luar nurul ini. Saya nggak nyampe. Saya sih, aduh, sepemahaman saya ya nggak boleh. Saya bilang, ya emang kenapa sih? Ya, akhirnya segala macam lah dia cerita. Nah, ya trauma ini ternyata beberapa sulit untuk move on. Beberapa kayak jadi bukannya hilang trustnya, tapi kayak kalau ketemu cewek tuh kayaknya lebih nyaman jadi temen deh. Karena kalau begitu naik, mulai dia nuntut, itu nyusahin gue gitu. Mulai kayak nuntut macam-macam tuh, tadinya kan pas nggak ada komitmen, temenan enak nih. Kenapa begitu ada komitmen, misalnya taruh gitu, terus nikah, kok jadi beda ya? Ahlan wasahlan, Ustadz Yopi, aduh, nggak enak ditonton beliau nih. Ustadz, maaf lahir batin ya Ustadz, barakallahu fikum. Ya, nah,
Jadi mereka ngerasa kayak, wah ini bahkan ada yang menilai bahwa ya perempuan mah sama aja lah. Nanti kalau udah serius kayak gitu. Sekarang aja nih waktu belum ada komitmen kayak yang menyenangkan gitu. Jadi saya menemukan juga ada perempuan yang ya dibilang cantik lah, banyak laki-laki yang suka. Tapi begitu si laki-laki yang masuk lebih dalam tuh kayak, ih kok gini sih? Begitu ada komitmen tuh, kok gitu, begitu taaruf tuh, kok berubah ya? Begitu udah nikah, kok gini ya? Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya kayak, antar dulu deh sampai ketemu yang cocok. Nah, ketemu yang cocok ini di highlight nih Mas Zaki. Kenapa? Yang cocok tuh yang kayak gimana? Karena ternyata nggak ada yang cocok. Selain mantan dia yang dulu. Karena mantannya udah nikah sama orang lain. Dia akhirnya memutuskan untuk, pokoknya kalau ada yang mirip mantan saya mau. Dan itu nggak pernah diucapkan. Bedanya kalau perempuan mungkin bisa bisa diucapkan gitu. Iya, saya belum ini. Laki-laki cenderung enggak sih, memang belum ketemu yang cocok aja. Yang cocok tuh yang gimana? Yang kayak gini, gini, gini. Intinya adalah yang kayak mantan gue kemarin lah kan gitu. Nah, cuman dia nggak mau ngomong. Jadi trauma. Yang kedua, karena ya ini dah. Soal ini, kan kalau cewek ini ya. Kalau cowok kan ini. Okane kalau kata orang Jepang. Fulus. Gitu. Ya bener sih. Di sisi lain ya Mas Zaki kan waktu nikah tentu kan nggak mungkin nggak keluar duit dong, keluar duit ya, disiapin, mungkin nabung selama entah berapa bulan, berapa tahun, itu nabung dong. Ada hanya memang kadang-kadang kalau saya dulu tuh belajar sama salah satu coach itu bilang bahwa jangan sampai grafik skill sama grafik challenge itu jomplang katanya. Waalaikumsalam Mas Sigit. Nah, jangan sampai jomplang. Jadi skillnya masih rendah, challenge-nya tinggi banget. Maksudnya apa kalau di nikah? Kondisi finansial adalah skill. Resepsi akad adalah challenge. Nah, jangan sampai challenge-nya ketinggian daripada skillnya. Jangan sampai kita berharap banyak, sedangkan kondisi keuangan kita nggak stabil, nggak apa. Bahkan ya ada yang akhirnya mengenalkan uang si calon istrinya. Ya, saya pengen gini, gini, gini. Kamu bisa bantu nggak lah? Gimana sih? Pernikahan impian saya ya. Kalau impian kamu ya kamu dong yang paling besar porsinya. Jangan nyerahin ke yang perempuan gitu. Nah, jadi gimana ya? Saya menemukan beberapa teman saya yang nikah hanya di KUA saja. Ternyata baik-baik aja kok gitu. Dengan resepsi apa ngundang teman dekat sama keluarga udah aja. Nah, tapi kan ini jadi kayak pernikahan impian ini kan impian gitu kayak dibesar-besarkan dia pengen kayak orang lain padahal sama aja seperti kata Ustadz Umar Mita, jangan pakaikan sepatu orang lain di kaki kita. Begitupun jangan pakaikan sepatu kita di orang lain. Atau para motivator bilang, jangan sampai kacamata kita dipakai ke orang lain. Begitupun sebaliknya. Mas Zaki kacamata minus misalnya. Saya kan silindris. Ini cuman alhamdulillah belum harus pakai gitu. Saya pakai kacamata Mas Zaki. Ya, buram yang ada kan juling mata saya. Pusingnya gitu. Nah, itulah kalau ngeliat orang lain tuh kayaknya, wah, ya dia kayak gitu, gue pengen kayak dia pernikahan impian padahal grafik skillnya dia tuh di bawah, nah, dia challenge-nya di atas. Nah, jadi soal finansial sebetulnya disiasatinya begitu ya, sesuaikan aja dengan skill atau finansial yang kita punya. Tapi ya beberapa laki-laki entah dari mana gitu berpendapat bahwa harga diri saya adalah di resepsi itu. Jadi kalau resepsinya besar bagus harga diri saya naik, tapi kalau nggak sesuai impian berarti harga diri saya turun. Saya nggak tahu siapa yang pertama ngajarin, walaupun saya juga begitu dulu ya, saya kira sama. Kayak, wah kalau di gedung ini keren gitu. Ya saya juga dulu di gedung sih, qadarullah. Alhamdulillah ada rezeki. Tapi ya jujur aja lebih banyak bukan dari saya, tapi dari orang tua. Dari mertua waktu itu ya ngikutin aja kita, oh ya udah terserah maunya gimana. Kalau dipikir-pikir sekarang, wah ternyata orang tuh mengenang itu ya bukan, nggak ada juga orang mengenang, waktu kamu nikah itu gedungnya keren ya, bagus ya. Gak banyak loh orang yang ngomong gitu. Yang sering diomongin apa coba? Rumah tangga kamu gimana? Sekarang kerja apa? Istri kamu sehat nggak? Anak kamu sehat? Itu. Sampai hari ini tuh berapa orang ya? Kayaknya jarang banget yang nanya, Kang, masih ingat nggak waktu resepsi Kang Sani di Bandung itu loh? Wah, Masya Allah loh. Kayaknya nggak ada deh. Jadi hampir, orang tuh hampir nggak inget kok sama resepsi kita gitu. Ini teman-teman kita yang ta'aruf kemarin yang nikah, itu kan fotonya ramai hanya di 1 bulan pertama. Wah, tampil di berbagai tempat kan. Wah, gimana tuh? Wah, cerita ta'aruf deh segala macam. Heboh tuh.
sebulan, 2 bulan, bulan ketiga mah hilang. Jadi yang pertama trauma, kedua finansial. Nah, ketiga eh laki-laki itu Mas Zaki, saya nggak tahu kalau Mas Zaki gimana, punya pertimbangan sendiri yang setiap laki-laki beda. Jadi nggak bisa digeneralisir. Misalnya dia memutuskan untuk apa, itu tuh dia punya pemikiran sendiri. Memang settingannya adalah dia memang pengennya mandiri. Jadi dia melakukan self diagnose atau diagnosa mandiri bahwa oh saya gini, dan itu self diagnose nya benar-benar self diagnose tanpa dia harus ngomong sama gurunya, tanpa dia ngomong sama mentornya atau temennya. Pokoknya mah kalau menurut saya gini ya gini. Dan itu saya rasakan sendiri memang. Yang lain mau gimana, ada gitu keputusan kita tuh yang anti apa? Anti mainstream. Beberapa laki-laki tuh ngerasa, saya nggak tahu Mas Zaki pernah nggak ngerasa bahwa orang-orang ngelakuin gini. Saya nggak mau kayak mereka, saya pengen beda sendiri, pernah nggak coba? Pernah ya? Ada pasti ya. Ada Ada pasti. Nah, perasaan gitu. banyak laki-laki yang gitu. Jadi dia dinilai keren ketika anti mainstream. Karena memang salah satu motivator speaker nih ya, saya dengar dan ini nancep di saya adalah sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Jadi kalau kita di hal yang sama, kita lebih baik dari orang itu masih kalah kalau kita bikin sesuatu yang beda. Wah, bener juga ya gitu. Nah, laki-laki itu gitu mikirnya. Entah apa, saya nggak bisa untuk poin ketiga ini sulit menjelaskannya sampai si laki-laki itu ngomong pertimbangannya apa. Entah orang tuanya, entah ya karirnya, entah dia tuh masih ngejar sesuatu yang belum dia dapat. Ada kemungkinan karir, ada kemungkinan besar karir dia ada pencapaian yang pengen dia gapai dulu baru dia mau nikah dan lain-lain. Jadi kita nggak pernah tahu sampai si laki-laki itu ngomong. Unik aja laki-laki itu, unik dan nggak mau, ya banyak yang nggak mau diatur. Makanya kalau Toy misalnya bikin seminar, WFS bikin seminar, pasti laki-lakinya dikit. Pasti laki-lakinya. Kenapa? Karena dia punya pemikiran sendiri. Dia justru, apa ya, kalau rame-rame itu malah, aduh banyak cewek lagi. Itu malah gitu. Kalau zaman saya kan, zaman saya nih, datang ke acara, banyak cewek, justru semangat. Wah, ini dia nih, banyak cewek. Coba zaman Mazaki dulu, kalau saya terawih zaman dulu nih, kalau terawih di komplek, itu kan bidadari komplek keluar ya, yang nggak kita ketemu. Yang cantik-cantik pada keluar semua kan. Kan waktu udah selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, lihat ke belakang, wah banyak cewek, semangat. Sekarang mah enggak, makin banyak cewek, dia makin malas datang. Ah, banyak cewek gitu. Malu, karena apa? Dia takut harga diri dia, misalnya di kajian, cowok-cowok misalnya dikritik sama ustadz. Itu dia bakal, gua malas ketemu ustadz ini gitu. Kalau perempuan misalnya, ibu, ibu jangan gitu sama suami ya. Kamu itu kalau mau cari suami itu jangan gini 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 itu masih iya Ustadz. Kalau laki-laki, iya Ustadz, tapi gua nggak datang lagi gitu. Harga itu jadi poin ketiga ini yang penting adalah harga diri dia jangan sampai keganggu. Makanya cewek lebih gampang ngomongin nikah, lebih gampang ke kajian, lebih gampang ke datang ke workshop, ke training pranikah. Kenapa? Karena bukan nggak punya harga diri, tapi justru cewek itu merasa tertolong harga dirinya ketika datang ke tempat-tempat seperti itu. Cowok itu hampir kebalikannya, dia malah ya banyak lah, oh gini nanti gini, malu masa ikut tarif on the spot. Ada pemikiran gini, gue kayak nggak laku aja datang gitu. Padahal dia Padahal iya ya. padahal dia nggak laku. Iya, unik banget cowok itu, unik maksudnya nggak bisa, kadang-kadang nalarnya tuh beda gitu. Makanya setelah ngobrol, oh mikirnya gitu, karena saya punya background begini, harga diri saya tuh di sini Kang. Oh ya oke. Makanya saya salut banget buat cowok-cowok yang mau datang ke acara kajian pranikah ya, kajian pranikah atau pernikahan sama. Setelah jadi suami pun malas datang sama istrinya. Paling ntar gue disasalin sama ustadznya. Gitu. Kalau istrinya dikritik ustadz, dia masih menerima dan masih mau datang. Ya ustadz, maaf ya. Cewek tuh masih lebih bisa nerima kritik daripada cowok beneran. Karena cowok ngerasa harga diri adalah segalanya dan lebih di atas lah dari cewek. Bener-bener kayak, apa ya istilahnya ya, kayak saya sih kalau dikritik orang jangan di depan lah, harusnya di mana gitu, depan forum saya malu gitu. Nah makanya saya salut sama yang datang nanti besok WFS nih, ada beberapa cowok yang daftar dan misalnya mau ikut taaruf on the spot, itu saya salut banget. Kenapa? Berarti dia paham bahwa sebetulnya nggak gitu, kalian tuh datang ke tempat itu bukan dipermalukan, bukan di apa, tapi untuk belajar, justru latihan mental.
Justru ya saya kadang gini Mas Zaki, enak banget ya cowok zaman sekarang ya. Dan ke kajian pranikah itu cewek banyak. Lu merem aja nunjuk 4 kali nyangkut gitu. Ini bener ya. Saya waktu di masjid, eh, ini terakhir nih, takut semakin lebar. Waktu di masjid, ini makanya uniknya cowok. Waktu di masjid saya ngobrol sama bapak-bapak pengurus masjid, salah satu masjid ya di Bintaro. Dia bilang, iya nih gini 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 gini. Bikin Kang supaya cewek-cewek ini bisa cepat nikah nih. Oh ya Pak, ya yang cowok juga nih Pak. Alah cowok mah nggak usah kata dia. Cowok mah gak usah diurus. Yang cewek-ceweknya kenapa? Lah cowok mah mukanya mau jelek kayak apapun, cewek pasti masih ada yang mau kan gitu. Saya denger gitu ketawa. Masa sih Pak? Iya cowok mah lebih gampang ngomongnya. Cewek tuh yang kesulitan tuh. Nih cowok mah mau muka kayak apapun pasti ada yang mau. Ya Allah ya walaupun nggak gitu juga ya. Tapi ini tuh banyak dan banyak berpendapat seperti ini. Kocak banget sih. Gitu ya Pak? Masa sih? Iya. Cewek tuh cantik pun dia kesulitan Kang gitu. Ya juga sih. Yang cantik banyak yang masih menjomblo gitu ya. Ditanya kenapa malah, iya habis saya karena dia cantik jadi takut salah pilih suami lah apa. Cowok itu cepat jadi di wilayah kami nih ya. Begitu ada yang cowok ada yang saya mau nikah Kang gitu. Oke, jadi pilih itu cepat Mas Zaki. Contohnya siapa? Sahabat kita, Ade Danu. Lah, dia kan sekali pakai toy doang. Tak tak ketemu Rina, bak 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 nikah. Nah, gitu. Begitu dia diizinin sama ibu bapaknya nikah, terus dia mau serius di toy, jadi lah, gitu. Nah, mohon maaf maaf ya, tapi ya ada juga laki-laki yang ngomong, ah online gimana? Itulah uniknya. Kan si Ade juga kan awalnya nggak mau kan online gitu. Nah iya prasangka cowok, cowok tuh punya prasangka sendiri, punya punya cara. Jadi gini, mungkin lebih gampang ya bahasanya nih. Cowok punya cara sendiri-sendiri untuk memprotek harga dirinya, self esteemnya itu. Dan itu Mas Zaki cara memprotek harga diri dengan saya itu berbeda bisa jadi. Wallahu alam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Ini memang banyak case-nya memang nyatanya seperti itu ya. Cowok itu memang gede di harga diri dan naasnya nih ya. Pas nikah itu justru malah bakal lebih banyak diuji harga dirinya. Ini yang jadi problem gitu. Sehingga semakin dekat ke nikahan itu kayak tadi Kang, masalah finansial gitu ya. Apalagi teman-teman yang baru merintis lah, baru lulus kuliah, mungkin karir juga baru, itu kan hampir mustahil ya secara rasional ya bisa mengadakan pesta yang wow gitulah tanpa bantuan dari memang mertuanya pengen begitu ataupun orang tuanya pengen begitu, itu hampir kecil lah kemungkinan gitu kalau dengan daya sendiri ya. Nah itu memang malah diujinya di situ gitu. Nah tadi menarik nih Kang, karena dari poin yang Kang Sani berikan tadi ini paling banyak memang soal finansial Kang. Nah orang laki-laki itu banyak akhirnya memilih sendiri gitu ya dengan dalih finansial gitu. Nah, saya pengen dapat pencerahan dari Kang Sani. Sebenarnya itu gimana sih mindset finansial yang benar gitu? Karena orang itu selalu ngomong kurang gitu. Tapi kalau ditanya, emang lu butuh berapa gitu juga belum bisa Kang gitu. Gimana tuh kan sebenarnya? Itu pertanyaan yang dijawab sendiri. Iya, uniknya adalah entah gimana tuh kayak ngerasa nggak cukup, tapi ditanya cukup, dia suka nggak jawab. Ini unik banget emang. Emang laki-laki tuh makhluk yang menggemaskan kalau saya bilang. Tadi yang nanya rumitan cowok apa cewek? Menurut saya cowok sama cewek sama-sama rumitnya. Sama-sama rumitnya. Ini kan orang ngomong, wah cewek tuh ribet bla bla bla. Ih, kata siapa? Teman cowok kita kurang banyak aja itu mah. Coba temenan dengan banyak cowok. Rumit, Pak. Beneran. Cuman beda-beda ini ya. Nah, di finansial ini rumitnya adalah yaitu dia nggak punya standar. Akhirnya dia pakai standar orang. Dia pakai standar orang yang di mana dia ya repot dia untuk nyamain standar. Itu yang saya juga dulu kan gitu ya, Mas Zaki ya. Dan itu capek menderita loh. Oleh orang gini-gini sekarang. Ternyata ternyata si rezeki ini makhluk namanya rezeki ini memang alurnya tuh sudah ditentukan gitu. Kita ini kita kembali ke Islam ya. Intinya adalah memang kurang bersyukur aja sih. Asli bener. Saya suka pengen ngomong gitu, suka ngambek. Cowok tuh ya kalau gitu tuh ngambek tuh. Bukan nggak bersyukur Kang, tapi memang kurang. Ya memang begitu saya bilang ngerasa kurang itu adalah nggak bersyukur dan itu nasihat buat saya juga ya. Karena ya yang disebut kurang itu apa? Apanya yang kurang? Yang kurang itu kebutuhanmu nggak terpenuhi, apa keinginanmu nggak terpenuhi gitu.
Rata-rata kalau dikorek ya keinginannya nggak terpenuhi, ya balik lagi pernikahan impian. Nikah kan seumur hidup tuh sekali Kang nikah. Jadi saya tuh pengen yang maksimal. Kalau saya tanya balik, emang lu yakin nikah sekali seumur hidup? Ada loh orang yang nikah kawin cerai sampai 3 kali. Saya beneran, karena suka sih, saya seneng kalau sama cowok tuh debat. Kenapa? Karena argumentasinya tuh menyenangkan gitu bagi saya tuh gemes. Kalau kita nikah kan sekali seumur hidup kan, jadi harus maksimal, harus banyak ini. Kata siapa? Lu pasti nikah seumur hidup sekali. Ya kan kita maunya, kan maunya saya bilang. Makanya ini saya yakin yang nonton nggak akan banyak hari ini dibanding yang cewek. Karena cowok langsung, ah bete ah. Iya, kenapa? Ya itu balik lagi. Bersyukurnya kurang, terus standar yang dia pakai itu emang nggak cocok buat dia. Standar keinginan sama standar kebutuhan itu nggak sinkron. Nah, gimana? Sebetulnya gini, tetap perlu sih teman-teman mandiri finansial. Nah, mandiri finansial itu apa maksudnya? Bukan di angka sebetulnya, tapi di kemampuan kita minimal menafkahi diri sendiri. Misalnya nih, menafkahi diri sendiri satu, jadi kita bisa menghidupi diri sendiri, bagus-bagus bisa menghidupi orang tua misalnya. Rumah orang tua di cover apanya kayak bayar internetnya kayak ya kalau bisa bayar listriknya gitu ya. Minimal dengan ada itu aja, insya Allah dia sudah cukup siap untuk jadi kepala keluarga. Dan dan kalau emang niatnya lurus gitu, dapat pasangan yang bagus, niat lurus, pasangan bagus, nggak mungkin rezekinya angus gitu aja. Lurus, bagus, nggak mungkin angus gitu aja. Nah, tapi prasangka kita, ya entah dari mana mindsetnya bahwa ini semua kurang, itu bikin kejadian beneran kurang. Ini jangan, tadi malam saya ngobrol sama orang, ya dia pekerjaannya sih biasa aja, tapi dia bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang lumayan. Ya walaupun ya memang istrinya kerja juga, tapi pekerjaan dia tuh sibuk dan tetap yang dominan menafkahi adalah si suaminya. Istrinya kerja ya pegawai biasa, ya pemasukannya ya seadanya aja. Nah, dianya yang ini. Tapi dia yakin, saya bisa Pak, gini gini gini. Karena dia yakin aja. Itu yakin bahwa ini pasti ada buka pintu rezeki ini ada buka gitu. Jadi intinya adalah kalau finansial yang disebut udah cukup mandiri dan siap nikah adalah menghidupi diri sendiri bisa, bagus-bagus bisa menghidupi orang tua. Ada kok teman-teman saya yang finansialnya bagus, saya sering ditraktir sama dia. Rumahnya masih ngontrak, nggak punya mobil, kemana-mana naik motor. Aman tuh, adem-adem aja. Maksudnya ya dia merasa cukup. Saya ngelihat orangnya nggak insecure, orangnya secure banget. Saya kagum gitu, nih orang secure ya. Dia kayaknya apa yang dia cari itu sudah dia dapat gitu. Beneran, padahal mobil nggak punya gitu, dia punyanya motor. Rumah juga nggak punya, apa ngontrak gitu. Kenapa? Dia ngerasa cukup dan dia ngerasa sangat bersyukur dengan kondisi dia saat ini. Gitu guys. Walau Wah, alam ya. Insya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi tadi ya untuk finansial itu juga harus punya batasnya ya. Dan tadi Kang Sani ngasih clue bahwa salah satu siap finansialnya itu diantaranya minimal banget ya udah bisa mandiri ya dengan kebutuhan finansial buat diri sendiri dan juga untuk menafkahi nantinya gitu. Ini juga divalidasi loh ini sama akhwat ya dari Kak Zotul Hikmah ya, karena ceweknya nggak mempermasalahkan nikah sederhana, tapi si cowok harga dirinya ketinggian, akhirnya nggak jadi. Aduh, itu dia. Menarik kan? Kang, sebenarnya kalau dari batasan nyaman sendiri itu sendiri ya nih ya, nyaman itu sendiri. Batasan memilih nyaman yang masih boleh dan nyaman yang udah nggak boleh bagi laki-laki itu biasanya gimana sih? Oke, straight to the point aja ya. Saya pernah nanya guru saya, hukum nikah menjadi wajib itu gimana sih? Pada kondisi apa? Adalah pada kondisi dia sudah siap secara finansial, secara ya baah gitu ya. Dan dia sudah tidak bisa menahan syahwatnya dan dia mulai berpikiran atau mulai berperilaku melampiaskan syahwatnya ke hal lain selain menikah. Karena kan kita semua dikasih syahwat ya. Nah, kalau udah kayak gitu wajib nikah tuh. Karena bahaya kalau enggak dia melampiaskannya bisa, mohon maaf, jajan atau melakukannya sendiri atau apa. Mohon maaf ini udah pada gede kan ya. Saya harus buka-bukaan aja karena eh, ya itu bahaya gitu buat diri kita, buat
Nanti akan saya jabarkan di WFS kenapa itu bahaya. Nanti insya Allah di sesi saya di jam 1 siang ada sebuah bahaya yang untuk para cowok, tapi juga para cewek juga ya harus hati-hati terkait ini ya menunda. Nah, batasan nyamannya di mana sih? Sebetulnya memang kadang ada posisi di mana laki-laki itu nyaman sendiri karena jangan salah ya teman-teman ya, laki-laki itu bukan makhluk yang semudah itu move on, nggak semua. Ada beberapa laki-laki yang memang saya ketemu kok, termasuk ada kerabat dekat ngomong gini, saya tuh untuk suka sama perempuan tuh susah, tapi sekali suka, nah itu dia. Statementnya itu, yang pertama kan masih saya tuh sama sama perempuan tuh apa suka susah suka sama perempuan kata dia. Ya maksudnya gak gampang untuk suka. Ya bagus saya bilang gak gampang jatuh cinta. Tapi, nah tapinya ini yang bermasalah. Sekalinya suka, sekalinya cinta, itu susah dia ngelepas. Dan ini kejadian gitu, banyak yang begitu udah dek, udahlah. Nah, kayak gitu tuh kadang nyamannya sendiri. Kenapa? Karena memang nggak ada yang seindah dia, nggak ada yang sebaik dia kayak gitu akhirnya. Nah, ini nyaman yang berbahaya. Nah, boleh nyaman di sini, boleh misalnya batasan nyamannya adalah kalau memang kita perlu benar-benar apa detox. Ini terlalu banyak racun nih. Nah, kita detox dulu, nyamanin diri dulu, healing dulu ya, main kemana. Bagusnya sih ya kasih nafas, bener, kasih nafas dulu gitu ya. Terserah mau apa ya bagusnya kan baca Quran gitu ya ke masjid, ikut taklim, dakwah itu bagusnya. Kalau itu dilakukan mau apa dilebihkan lagi ya nggak hanya itu aja, em, boleh goes ya naik sepeda atau mau golf bagi yang mampu, mau apa ya nonton atau apalah gitu. Silakan senangkan diri, tenangkan, nyamankan diri dulu karena kalau kita nggak nyaman sama diri sendiri ya Mas Zaki, orang lain pun sulit nyaman sama kita dan itu kerasa. Jadi kalau kerasa sama kita nih kayaknya gue belum beres nih, ya udah nyamanin diri dulu aja. Itu boleh kok, maksudnya jangan sampai nggak ini langsung sikat lagi, wah taruh berikutnya ada tapi kitanya belum selesai. Karena saya dulu pernah ada yang gitu, kayaknya dia, saya kok gini ya, masih gimana. Jadi kalau ketemu perempuan itu, dia ngerasa kayak masih ada getaran-getaran yang dari mantannya atau sakit hati yang lalu. Lalu itu selesaiin dulu deh. Tapi di batas waktu, misalnya apa, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia healing dulu, gitu ya, healing. Ya itu yang tadi banyak macam caranya, ya udah. Setelah itu selesai ya balik lagi. Karena kalau dibiarkan nyaman, dan merasa itu sebuah pembenaran bahwa sendirian itu nyaman, akhirnya lama-lama apa benar-benar nyaman sendiri, sedangkan ada fitrah yang sudah ditolak melalui default yang kita punya bernama syahwat yang memang itu Allah kasih untuk disalurkan teman-teman. Syahwat itu untuk disalurkan setelah kalian menikah. So kalau itu alasannya untuk balik lagi healing, oke lah ambil 1, 2, 3 bulan jeda dulu nggak apa-apa, nyamanin dulu diri sampai agar nanti orang nyaman sama kita. Tapi kalau udah mulai kepikiran untuk apa, mulai ya lihat film, lihat cewek yang nggak, yang kelihatan aura cewek dikit terus langsung bangkit nafsunya, cepetan nikahlah bray. Gitu ya, walau alam bisa. Baik, alhamdulillah ya. Enak ya, clue-nya itu udah jelas sebenarnya ya, gitu ya. Berarti kalau misalnya udah muncul hal-hal tadi ya sebenarnya mulai membuat kita dihukumi wajib menikah, namun kita belum melangkah ke sana, berarti ada something wrong ya yang harus diselesaikan gitu ya Kang Sani ya. Alhamdulillah. Yes, benar banget. Dan ini teman-teman, ini baru materi singkat ya, baru sedikit banget karena memang kalau dibahas panjang di sini pasti nggak cukup waktunya dan intensnya itu kurang gitu. Nah, Kang Sani insya Allah nanti dalam waktu dekat ini ya, di akhir bulan itu akan ada workshopnya khusus buat menyelesaikan masalah ini nih. Nah, mungkin Kang Sani boleh Kang dikasih gambaran ya terkait workshopnya nih, kira-kira teman-teman barangkali nih bisa jadi tempat penyelesaian masalah mereka gitu kan di workshopnya Kang Sani ini. Silakan Kang Sani. Masya Allah, Masya Allah. Ya kalau secuil materinya cukup banyak ya. Nanti juga karena di sesi pertama itu ada talk show dengan 3 pria yang ya lumayan ganteng lah. Ada Bang Ope, Bang Ope itu dia MC profesional. Dia nikah di tahun lalu nikah.
uniknya tanggal nikah dia sama tanggal nikah saya sama. Ini ulang tahun pernikahan kami sama. Nah, ada juga Kang Abah ini udah tahu lah ya, Kang Abah ini ahli hati ya, soal cinta hati mau wah mantap lah. Nanti kita kan bicara dari sisi laki-laki gimana sih menilai tentang cinta, tentang apa istilahnya ya nyaman sendiri itu gimana. Karena masing-masing tuh punya pemikiran. Kami bertiga punya pengalaman masing-masing. Bang Ope kenapa waktu itu memutuskan nikah, Kang Abai, saya dan lain-lain. Nah, intinya di sana teman-teman di workshop for single itu teman-teman bisa lebih banyak dapat insight laki-laki. Jadi untuk yang laki-laki juga perlu, untuk perempuan lebih perlu lagi. Sama-sama perlu sih dua-duanya karena perempuan juga harus perlu memahami sisi laki-laki itu gimana sih supaya komunikasinya nyambung. Nah, laki-laki perlu memahami insight laki-laki juga supaya dia bisa paham, oh ini yang saya lakukan benar apa enggak ya. Ini yang saya lakukan kalau ini salah saya harus gimana ya. Nah, itu sih. Jadi intinya adalah menunda-nunda nyaman sendiri. Nah, kata nyaman ini nanti akan di breakdown kali ya. Kalau tadi kan saya singkat aja ya, nyamannya begini. Nah, kalau nyamannya untuk gini nggak apa-apa. Tapi nanti ada insight dari Bang Ope sama Kang Abah yang mungkin lebih memperkaya jawaban saya tadi. Atau bahkan mereka punya insight yang saya nggak kepikiran. Intinya adalah ya di situ mindset lah yang banyak kita bongkar. Kalau siangnya ya tetap sih di teknis ta'aruf bagi teman-teman yang pengen ta'aruf masih bingung nih. Ta'aruf itu gimana sih caranya? Nah, itu di jam 1 siang di sesi kedua, sesi saya dan tim insya Allah. Dan juga ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait kita menunda pernikahan. Gitu. Walau alam soal. Baik, alhamdulillah ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik ya untuk bisa datang langsung, dan saya menyarankan banget ya kalau memang pas waktunya luang, kemudian dia diluangkan lah ya, bukan waktunya dong, diluangkan gitu. Karena ini pilihan ya, bukan ala kadarnya. Datang langsung di Masjid An-Nasr 30 Juli 2023 jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, puas lah itu mulai dari materi sampai prakteknya langsung ya. Cara daftarnya gimana? Nah, buat teman-teman yang pengen lihat dulu, nah itu silahkan klik, udah saya sematkan di situ ya, di bit.ly/bfs Juli 2023. Nah, buat teman-teman yang di Bintaro terutamanya dan sekitarnya, ini cocok banget buat teman-teman bisa datang langsung ya, experience secara langsung. Dan buat laki-laki tadi jangan sampai ngerasa kayak gua mah ikut beginian jadi kelihatan on, mending nggak usah ikut tuh biar kelihatan pintar. Jangan, mending kelihatan tapi belajar daripada nanti ngerasanya udah pinter tapi ternyata aduh belum ada apa-apa ya, jangan ya. Jadi tetap datang, nanti ada Kang Sani, ada Kang Abai, ada Bang Ope, dan juga ada tim-tim BFS lainnya ya yang bakal sharing. Syukur-syukur nih nanti bisa terlibat di circle-nya Kang Sani juga, nanti bakal banyak kesempatan ya buat bisa membersamai dakwah ataupun nanti bisa jadi muridnya Kang Sani yang nanti bisa langsung dapat mentoringnya beliau gitu. Karena program beliau juga cukup lengkap dan banyak ya, nggak cuma workshop ataupun live seperti ini gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan, yang apalagi yang demografinya dekat sana boleh banget buat dimanfaatkan. Dan juga silakan cek di IG-nya @workshop4single untuk informasi lebih lanjut kalau memang pengen lebih tahu dulu gitu. Kak Sani, mungkin di segmen akhir ini saya pengen dapat pandangan dari Kang Sani dong, kalau misalnya mereka nih, laki-laki nih yang akhirnya memilih untuk sendiri gitu, apa yang ingin Kang Sani berikan biar mereka itu berpikir ulang tentang pilihannya ini dalam kesendirian ini? Ya, yang pertama tadi ya Bismillahirrahmanirrahim teman-teman yang laki-laki ya. Saya yakin di sini ya kita semua itu diberikan hal ya, satu hal yang memang ya harus disalurkan itu tadi syahwat. So itu bahaya kalau misalnya kita tahan-tahan. Satu gitu. Nah yang kedua bahwa aduh ini bahasanya saya nggak tahu yang lain ya Mas Zaki, tapi smart is the new sexy. Jadi kalau sempet ya dulu kan seksi itu cowok itu perutnya six pack atau kayak roti sobek katanya kan. Wah ada otot gini masih mungkin ya. Tapi sekarang itu cowok smart, cowok yang mau belajar, cowok yang selalu belajar, cowok yang pengetahuannya luas, cowok yang diajak ngobrol enak,
cowok yang punya ya open minded tapi juga tentu agamanya kuat. Itu mudah sekali dia untuk bisa ketemu jodoh yang memang dia butuhkan. Orang yang dia suka itu lebih mudah dia untuk mingle, untuk apa. Jadi memang pencerdasan ini pun nggak bisa satu arah. Kalau kata guru saya tadi, ya kita sering banget belajar sendiri atau minimal belajar sama al Ustadz al Google gitu, al Ustadz al YouTube gitu. Yang dimana satu arah kan kalau ada ketemu guru atau mentor langsung kan jadi ada tektokan, jadi ada reaksi dari kita ada interaksi itu beda gitu. Jadi buang jauh-jauh pemikiran bahwa kalau saya datang ke kelas pranikah, training, workshop, kajian itu adalah karena saya nggak laku, bukan. Itu karena kalian seksi justru. Karena kalian the new seksi, karena kalian tuh smart. Hanya orang pinter ya, mohon maaf, hanya orang pinter yang nggak ngerasa pinter justru. Orang pinter yang benar itu nggak ngerasa pinter. Justru dia ngerasa bodoh dan dia ngerasa butuh ilmu terus. Beneran. Eh, Dulu ada yang bilang ke saya waktu di Bandung, kita tuh sering ngerasa pinter, tapi nggak pinter merasa. Wes, bener, asli gitu. Eh, Ganteng itu sekarang image-nya berubah, udah bukan fisik. Iya, memang masih sih ada yang glowing pakai skincare apa ya cowok-cowok. Ya nggak, saya nggak bilang itu halal haram ya, tapi ketika kalian smart, ketika kalian datang itu justru ya gitu deh, kita ngerasa, saya tuh ngerasa belum pinter, ya bagus. Karena ngerasa belum pinter, bisa jadi dia sudah pinter. Justru yang ngerasa pinter, nah itu dia nggak pinter merasa biasanya. Jadi buang jauh-jauh bahwa datang ke kajian, datang ke kelas, itu adalah bentuk bahwa saya itu entah blow on, entah apa, enggak. Karena kalian sudah, you are already smart dengan datang ke kelas. Kenapa? Karena itu langkah yang paling smart yang kalian lakukan untuk kalian naik level. Beneran. Tapi ya balik lagi mindset di kalian. Balik lagi ya, cowok itu unik ya Mas Zaki. Saya ngomong gini pun, karena saya ngukur nih kemarin waktu yang live-nya tentang cewek, itu yang nonton itu, wah, bisa sampai 3 digit. Oh, di atas 50, 90 yang gitu bahas cowok, pasti dikit, yakin saya. Dari awal yakin, bukannya seuzon ya. Emang begitu. Kalau udah bahas cowok tuh kayak, ah nggak, gue nggak mau datang, tadi kritik Kang Sani. Ya itu dia, nah, balik lagi. Jadi terakhir nih, kemarin saya training, saya mengisi training. Itu tentang evaluasi. Dan bagaimana men-setting target dan evaluasi. Nah, saya di situ belajar satu hal yang saya belajar apa feedback. Ternyata memang saya lihat ini kan yang ikut training hampir semua cowok ya, hanya ada beberapa cewek gitu. Dia mengevaluasi orang bisa. Oh, kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Begitu dia di feedback atau di evaluasi balik, itu kayak nggak nerima. Nah, itu kebanyakan cowok gitu. Termasuk saya mungkinnya kayak, ya Kang Sandi harusnya nggak gitu dong gitu. Kadang-kadang berat untuk nerima. Tapi ketika bisa dilatih teman-teman, kita bisa dikritik orang. Dan kita bisa kayak, wah Alhamdulillah ya. Dan saya sering dikritik kok, masih ada kok yang ngeritik saya. Kayak tadi saya, ini ada teman-teman ngasih masukan, termasuk adik juga masih kadang-kadang ngasih masukan, Kang gini, kalau gini gimana? Justru saya seneng gitu. Harusnya nggak gini, Kang. Saya dikritik tim saya di Terang Learning, di Terang Jakarta. Sering banget. Ada aja gitu yang, Kang harusnya nggak gini, Kang. Bajunya jangan yang itu, katanya. Kalau baju yang ini nggak bagus tampilannya. Buat apa materi bagus tapi tampilan jelek? Udah, iya bener juga sih, saya bilang gitu. Nah, dikala kalian laki-laki anti kritik gitu, nggak mau masukan, berat lah, hidup kalian tuh berat. Dan mungkin lu akan ada di sesuatu circle, ya tapi lu nggak berubah, lu gitu aja. Lu ngerasa kayak oh naik level, padahal enggak. Lu kan ketemu teman-teman lu yang di circle lain yang dia dia bertumbuh terus, dia siap dikritik dan dia siap belajar di ikut kelas. Itu kan beda. Satu lagi terakhir nih, Mas Zaki. Aduh, kepanjangan yang ngomongnya. Tapi ini bener saya ingat. Saya masih ingat, saya pernah bikin kelas di tahun 2018 atau 19. Saya masih ingat. Itu yang kodarullah yang ikut hanya satu cowok. Sisanya cewek semua. Dan teman-teman yang cowok ngetawain. Ya, lu kalau gitu, iya diketawain sama temennya. Terus dia, ya untungnya dia nggak sakit hati, dia yang dibercandain lah sama dia. Terus saya denger, tahu nggak? Setelah itu, di antara cowok-cowok yang ngetawain dia yang nikah duluan. Nikah duluan tanpa banyak drama. Tahu-tahu dia nikah, kasih tahu aja, Kang saya mau nikah. Oh ya, alhamdulillah. Sama siapa? Ini. Oh ya bagus. Nah, cuman
Saya lupa waktu itu karena pandemik, jadi saya nggak datang gitu, atau nggak diundang atau gimana karena nggak bisa. Sedangkan yang ngomong-ngomong itu nikahnya kesulitan, nikah sih akhirnya tapi kayak banyak drama gitu. Iya, gitulah resiko nggak belajar saya bilang. Gitu ya tuh 2018 Sigit. Saya masih ingat. Tapi waktu itu bukan Sigit. Yang saya bicarain bukan Sigit. Ada orang lain. Jadi gitu. Justru dia yang belajar, dia yang ketahuan, dia yang duluan. Ah, itulah ciri khas orang yang bertumbuh. Walau alam misal. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ini relate banget ya, baik buat evaluasi diri saya sendiri ataupun kondisi real lapangan ya, karena Alhamdulillah beberapa amanah juga pernah ya, Tarkol Indonesia baik bikin acara sendiri ataupun kolaborasi dengan WFS, dengan teman-teman yang lain juga. Memang fenomenanya gitu teman-teman, dimana laki-laki ini memang nggak tahu jalan pikirannya gimana ya, cara dia gagah itu adalah dengan tidak dibantu oleh orang lain gitu, padahal dia amat butuh bantuan orang lain gitu. Nah maka runtuhkan itu ya, karena yang kalian cari itu perempuan bukan laki-laki gitu. Nah, akan sangat fatal kalau kita mikirnya itu bahwa perempuan akan menilai dengan cara kita berpikir begitu gitu. Nggak banget itu ya. Justru mereka yang mau belajar tadi, datang ke kajian, merendahkan diri gitu ya, malah jadi spesial di mata perempuan. Bener gak nih? Ya, yang para akhwat nih boleh dijawab ya di bawah ya. Dan alhamdulillah ya, dengan demikian maka menutup sesi kita di malam hari ini, dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman ya yang tertarik buat bisa ikut workshop for single ya, menyelenggarakan acara terlalu lama sendiri atau sudah terlalu nyaman sendiri. Nah, itu boleh silahkan daftar melalui link di bawah itu ya. Acaranya 30 Juli 2023 jam 8 sampai jam 3 sore. Mulai dari materi sampai praktek ada, bahkan taaruf on the spot. Nah, nanti langsung ditangani oleh Kang Sani langsung. Nah, ada tiga narasumber utama ya, ada Bang Ope, kemudian ada Kang Abe, dan ada Kang Sani, dan juga nantinya mungkin akan banyak questar-questar lainnya yang jadi kejutan, insya Allah ya. Nanti semuanya akan dikemas secara menarik. Enaknya kalau belajar sama Kang Sani itu ya nggak kerasa gitu, karena asik aja, kayak ngobrol aja ya teman-teman. Silahkan untuk datang ya. Nagih nanti kalau datang langsung gitu. Alhamdulillah. Kak Sani, terima kasih banyak Iya, sudah disempatkan ya di tengah sama-sama. kesibukannya. Insya Allah semoga sehat selalu, lancar eventnya Amin. ya. Teman-teman juga boleh buat merapat ke Saling Kang mendoakan. Sani. Amin amin. Sehat selalu Kang Sani. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Kang Sani. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi ya guys. Assalamualaikum.